Selamat datang di channel kecil ini. Untuk mendukung channel kecil ini ayo tekan tombol subscribe dan like-nya bagi yang sudah terima kasih. Ayo mulai ceritanya. Chapter 741, Lembah Gunung Aneh. Tenggorokan Kagang berguling saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana Bloody Battle Mercenary Company berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Sebuah peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara deras angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Karenanya, Xiao Yan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Ziyan dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dia lihat hanyalah lembah pegunungan tanpa rute ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Medusa dan Ziyan. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan douki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Magical Beast hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiao Yan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang diisi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak disangka bahwa Magical Beast peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata Magical Beast yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Itu menuduhnya. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala Magical Beast itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Mendesis. Binatang ajaib itu mulai panik setelah menerima pukulan berat. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Mengaung. Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya saat gelombang raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung. Banyak sosok lincah segera melintas dan banyak binatang magis berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, Wind Leopard Beast. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Selain itu ada begitu banyak dari mereka. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat Magical Beast yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu.
Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiaoyan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hihi, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Murid seperti permata Ziyan menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh ke sekelilingnya dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Jeritan yang jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap Wing Leopard Beast yang disambarnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya. Mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang sihir peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekanan saya. Mereka kelihatannya sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu-ragu saat dia melihat Wing Leopard Beast yang membutuhkan beberapa saat untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Douzong, lupakan tentang Magical Beast peringkat 4 ini, bahkan Magical Beast yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, Wing Leopard Beast ini hanya memilih kabur setelah berjuang sejenak. Tempat ini bahkan tidak memiliki Magical Beast di masa lalu. Tidak disangka bahwa tempat itu berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Xiao Yan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak lagi Magical Beast di dalam lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya memandang sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Ziyan perlahan mengikuti di belakangnya. Pandangan mantan berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiaoyan dan dua lainnya memasuki bagian lembah yang dalam setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mata Xiaoyan menatap pondok jerami itu. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih terbayang di benaknya. Namun, wanita berpakaian putih itu telah menghilang. Xiaoyan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak Magical Beast bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiaoyan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiaoyan juga perlahan memudar saat melihat aksi Magical Beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Magical Beast ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiaoyan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan padaku. Wajah kecil Ziyan mengerutkan kening saat dia melihat Magical Beast yang berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiaoyan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Ziyan yang berasal dari darah dan roh, Magical Beast yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini. Ziyan mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiaoyan dengan bangga saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya.
Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. "Hati-hati," kata medus lembut dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh ke arah Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu, mata cantik Medusa yang panjang menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi Medusa, dia menghususkan diri dalam serangan racun. Karenanya, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap, sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa sedikit menurunkan matanya. 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. "Hati-hati," Xiao Yan menarik Ziyan ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari suatu sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan menyapu setelah pintu dibuka paksa. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. "Jangan memasuki pondok. Orang di sini sepertinya menghususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya." Medusa memandangi pondok kosong itu sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. "Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang." Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gema itu bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin itu perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. "Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya." Mata mereka menyusut, Xiao Yan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam dengan aneh muncul. Terima kasih, dan terima kasih buat yang like dan subscribe channel ini agar kalian menerima notif terbaru dari channel ini.